Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Haya Yaya. Sebuah kisah yang berjudul Putri Keabadian. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Bukankah dirimu yang meminta kekayaan ini? Lalu kenapa kamu keberatan dengan tumbal yang kuminta? Bentak sesosok wanita bersanggul, mengenakan pakaian layaknya seorang putri bangsawan kuno. Meratapi nasib sebagai istri dari lelaki pemabuk, main wanita, judi, membuatnya frustasi. Uang simpanannya seringkali hilang diambil suami untuk bersenang-senang dengan para pelacur. "Dek, mana uang?" tanya Hengki. Baru saja dia pulang dengan mulut bau alkohol. Bahkan tanda merah terlihat membekas di lehernya. "Gak ada, Mas," Laras berucap tanpa menoleh ke arah suaminya. Jawabannya membuat Hengki kesal, lalu menjambak rambut Laras yang tergerai panjang. Hingga akhirnya Laras terpelanting ke belakang. "Dasar wanita gak tahu diuntung!" Hengki menendang perut Laras hingga dia mengadu kesakitan. Putri kecilnya bernama Helena bersembunyi di balik dinding. Sudah pasti saat ayahnya mabuk, orang yang ada di rumah tak luput dari amukannya. Luka bekas rokok masih nampak di pergelangan tangan mungilnya. Setelah mengacak-ngacak lemari kamar, Hengki pergi dengan tangan kosong. Helena berlari memeluk ibunya yang menangis kesakitan. Saat gelap mulai datang, Helena membuatkan teh hangat untuk ibunya yang masih terbaring lemas di ranjang. "Nak, maafkan ibu yang belum bisa memberikan kebahagiaan. Aku sudah bahagia memiliki dirimu, Bu." Helena mengusap pipi ibunya yang terasa dingin. Ibunya tersenyum memeluk Helena dengan erat. Helena tertidur memeluk ibunya dengan penuh kehangatan. Hingga dia tak menyadari bahwa malam itu malam terakhir dia melihat senyum ibunya. "Sudah, Dok, ikhlaskan kepergian ibumu. Biar dia tenang di sana," ucap seorang wanita tua bernama Mbok Siem. Mbok Siem salah satu tetangga yang dekat dengan ibunya. "Mbok, kenapa ibu ninggalin Helen sendirian? Masih banyak yang sayang Helen. Helen kan masih punya ayah," sahut Hengki yang tiba-tiba meraih tangan Helen. Ekspresinya tanpa ada rasa duka. Helena menatap. Pikiran Helena kini kacau semenjak ibunya tiada. Dia menjadi lebih pendiam dan tak pernah lagi tersenyum lagi. Hengki juga memutuskan menikahi janda bernama Sekar, memiliki seorang anak gadis bernama Arumi. Dia begitu menyayangi istri mudanya. Bahkan kini, dia berhenti main wanita. Hidupnya begitu sempurna dengan wanita pilihan hatinya. Saat liburan sekolah, Arumi mengajak ibunya pergi berlibur ke villa yang berada di puncak. Dengan persetujuan Hengki, akhirnya mereka sekeluarga pergi berlibur, termasuk Helena. Villa itu cukup jauh dari rumah. Sepanjang perjalanan hanya melewati pepohonan yang rindang. Sekitar 3 jam lebih, mereka telah sampai di depan villa yang cukup antik. Pintu kayu dengan ukiran bunga menambah kesan unik. Setelah menurunkan barang-barang, mereka segera masuk ke dalam villa disambut oleh Pak Arman, penjaga villa. Helena memilih kamar atas yang paling ujung. Setelah selesai merapikan barangnya, dia berjalan keluar kamar menuju balkon, menatap pemandangan. Sejuk, itu yang dia rasakan. Hari sudah meranjak petang, namun Helena masih nyaman berada di balkon. Tak ada yang peduli dengannya, sekalipun dia tidak makan seharian. "Duk!" Suara itu berhasil membuyarkan lamunannya. Helena menoleh ke belakang, melihat Pak Arman yang datang membawakan makanan di atas nampan.
Mata Helena menjatuhkan air mata tanpa dia minta. Pak Arma duduk di kursi yang berada di sampingnya, menyodorkan segelas susu dan makanan kepada Helena. "Ayo dimakan, kalau dingin nanti nggak enak loh, Nduk." Helena mengangguk, menerimanya kemudian tersenyum. "Sayang." Sekar bergelayut dengan manja. Godaan mautnya membuat Hengki bisa puas saat bercinta. Berbeda dengan Laras, belum apa-apa sudah mengadu kelelahan. Itulah yang membuat Hengki mencari kepuasan di luar. Namun saat Hengki sudah tertidur lelap, Sekar diam-diam mengambil sidik jarinya, menunggu saat yang tepat dia akan mengusir Hengki dari rumahnya sendiri. Selesai membereskan berkas, dia keluar kamar, hendak mengambil segelas air untuk melepas dahaga. Namun langkahnya terhenti saat melihat pintu kamar Helena sedikit terbuka, membuatnya penasaran. Sekar mengintip dari celah pintu. Tidak ada yang aneh. Namun tatapannya terhenti saat melihat sosok wanita bersanggul sedang mengusap pucuk kepala Helena yang sedang tertidur pulas. Kaki Sekar tiba-tiba saja gemetar dan kemudian ambruk tak sadarkan diri. Matahari nampak menyilaukan mata, membuat Arumi bangun dari mimpinya. Dia bergegas bangkit dari kasur empuknya, berjalan keluar kamar dengan masih menggunakan piyama. "Mama!" teriak Arumi saat melihat Sekar tergeletak di lantai. Semua orang keluar kamar mendengar kegaduhan pagi-pagi. Hengki langsung menggendong Sekar masuk ke dalam kamarnya. Setelah kejadian itu, Sekar mudah marah tanpa alasan. "Helen, ayo ikut aku ke curug dekat sini," kata Arumi, duduk di samping Helena yang sedang menikmati pemandangan dari balkon. "Kata siapa ada curug?" "Kata Pak Arman. Ayo." "Udah tenang aja." "Udah tenang aja, aku tahu kok jalannya," ucap Arumi meyakinkan Helena yang memasang tatapan ragu. Mereka berjalan menyusuri jalanan beraspal sampai mereka bertemu tikungan yang mengarah ke hutan. Dua gadis itu berjalan tanpa diawasi orang tua. Mereka mengira tidak akan tersesat jika hanya bermain dekat dengan villa. Namun seperti tidak memiliki lelah, mereka berjalan masuk ke dalam hutan yang lebat dipenuhi semak belukar, dan di sisi kanan terdapat jurang yang lumayan dalam. "Helen, kamu haus nggak?" tanya Arumi yang terlihat kelelahan. Helena mengangguk. Wajahnya nampak pucat dengan tatapan yang lesu. "Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Aku cari air dulu," ucap Arumi, mencari tempat yang teduh untuk Helena duduk. Kemudian dia berlalu pergi. Arumi meninggalkan Helena yang sedang duduk dengan patuh menunggu Arumi datang. Sayangnya, semua itu omong kosong. Helena ditinggal sendirian di hutan, sedangkan Arumi berjalan pulang. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.